Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 Oktober 2021. Waspada akan ragi Farisi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 4 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kemunafikan orang Farisi yang dikecam oleh Yesus sesungguhnya juga merajalela di masyarakat kita saat ini, saudara. Bukan saja di kalangan orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus, tetapi di dalam diri orang yang merasa memiliki agama yang paling benar dan memperlihatkan diri sebagai kelompok yang patut dianut oleh semua orang. Setiap yang beragama, saudara-saudara, selalu menyatakan agamanya yang benar, agamanya yang akan masuk surga. Mereka selalu menuntut ada semua orang mengikuti aturan agamanya, karena mereka, saudara, yakin bahwa aturan dan agamanya lah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri. Dan kalau ada yang berani melawan, maka celakalah yang melawan itu, saudara. Maka Tuhan memberi nasihat kepada para muridnya. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lukas 12 ayat 1. Lebih lanjut Yesus sampaikan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lukas 12 ayat 2. Saudara-saudara yang terkasih, di sini Yesus hendak menyampaikan kepada kita semua, saudara, yang mana, saudara, yang kita telah mengimani kepadanya, bahwa supaya kita tetap berani berpegang pada iman kita, setia kepada firman Tuhan, dan berani menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin membuat kita cemas ataupun kita menjadi takut, saudara. Justru pada saat sekarang ini kita diingatkan untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang dari kelompok lain yang masih sejalan dengan pikiran kita, saudara. Janganlah, saudara, oleh karena tekanan dari kelompok-kelompok yang seberang membuat kita menjadi getir ketakutan, saudara. Kita harus menjalin dialog dengan kelompok-kelompok yang masih sejalan dengan pikiran kita, saudara. Dalam kelompok intern kita sendiri, kita harus lebih perkuatkan persatuan dengan kesatuan kita. Kita harus saling peduli terhadap saudara-saudara kita. Kita jangan saling cuek, saudara. Dalam perenungan hari ini, Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Yang pertama, waspada terhadap ragi orang Farisi. Di sini dimaksudkan oleh Yesus dengan ragi di sini adalah ajaran munafik dan sesat, saudara. Kita dapat lihat di sekitar kita di saat-saat ini, saudara, banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat sesat, saudara, yang begitu munafik, saudara, yang dapat menodai atau juga dapat kita tergoda untuk mengikutinya, saudara. Yang kedua, Yesus menyampaikan nasihat agar kita sebagai pengikutnya dapat hidup terbuka dan jujur. Kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Sebagai terang dunia, kehidupan kita tidak dapat tersembunyi, tetapi kehidupan kita harus memancarkan cahaya kasih Tuhan pada lingkungan di sekitar kita. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Dan nasihat yang ketiga, saudara-saudara, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, untuk tidak takut dan khawatir akan ancaman yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kehidupan kita akan aman dan tenang-tenang saja, saudara. Tidak, saudara. Justru Tuhan mengatakan kepada kita untuk menyangkal diri kita dan memikul salib ketika kita mengikuti Tuhan. Matius 16 ayat 24. Ini berarti, saudara-saudara, harga yang harus dibayar
di dalam mengikuti Tuhan, saudara. Kita harus saudara. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah oleh karena menghadapi ancaman sekeras apapun, saudara, kita menjadi takut Tuhan, menjadi takut dan menyangka Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, yang telah kita imani, saudara. Mari saudara-saudara, kita mau waspada akan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang selalu berjalan di dalam kehidupan kita ini. Kita mau tetap menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Walaupun segala ancaman-ancaman menghantam kita, saudara. Kita mau hidup, kita harus terus bercahaya seperti terang, menyinari di sekitar kita. Dan kita tidak boleh takut, saudara, terhadap ancaman-ancaman apapun, tekanan-tekanan dari manusia, dari manapun, saudara. Kita harus tetap berdiri teguh dan tidak menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan berpihak kepada kita yang mau hidup setia dan taat kepadanya. Tuhan Yesus beri kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup ini yang penuh tantangan ini, ya Tuhan. Begitu banyak tantangan dan tekanan yang kami hadapi. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh membimbing dan menuntun kami senantiasa di dalam kehidupan ini, sehingga kami pun mampu melewati semuanya ini oleh karena Engkau di pihak kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.